Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah mengalahkan iblis Fusion, Vegito dan Yamoshi pergi ke sektor 7 untuk membasmi para iblis yang kemungkinan ada di sana. Setelah keduanya sampai di sektor 7, suasana alam itu akan nampak mirip seperti sektor 8. Tidak lagi bersalju, tapi yang membuat Vegito dan Yamoshi penasaran adalah apa yang ada di depan mereka sekarang. Saat keluar dari portal, kata-kata pertama Vegito adalah dia akan segera melakukannya. Dan dia penasaran apakah itu juga yang Yamoshi pikirkan sekarang. Karena tepat di hadapan mereka, secara mengejutkan, tidak ada hamparan luas, melainkan dua pintu yang sangat besar yang tampak seperti tembok kastil. Sambil menatap ke depan ke arah pintu-pintu itu, Vegito berpikir ini nampak seperti pintu masuk langsung ke singgasana sektor berikutnya. Sedangkan Yamoshi merasa sependapat juga dengan Vegito. Tapi kenapa bisa secepat ini dan kemungkinan itu terjadi sangat kecil. Baginya ini lebih terlihat seperti jebakan daripada pintu masuk. Tiba-tiba saat Yamoshi mulai mencurigai sesuatu, pintu kastil perlahan mulai terbuka, seolah-olah mendengarkan pikiran dua sayan itu. Membuat Vegito dan Yamoshi waspada saat mereka menunggu siapa yang akan menyambut mereka. Sampai tiba-tiba muncul seonggok iblis besar yang mengungkapkan sudah menunggu mereka berdua sejak lama. Iblis raksasa itu berdiri tepat di hadapan mereka, jauh lebih buas dan jauh lebih ganas daripada iblis manapun yang pernah diperlihatkan sebelumnya. Yamoshi melihat makhluk itu dengan curiga karena pertama portal itu mengirimkan mereka langsung pada pintu kastil. Dan sekarang Kaisar Iblis yang bernama Rao ini sudah berada di depan mereka. Dia bertanya-tanya apakah seseorang mencoba ingin mempercepat ini. Sedangkan Kaisar Iblis nggak bisa menahan rasa maniak bertarungnya karena sudah mendengar banyak soal Vegito yang sudah membantai banyak kaisar di sektor lain. Dengan tatapan yang benar-benar menakutkan, Kaisar Iblis yang memproklamasikan diri itu akan tegas mengarahkan pandangannya pada Vegito. Vegito menertawakan kecongakan Kaisar Iblis dan merasa cukup ingin tahu seberapa kuat sebenarnya penguasa sektor 7 ini. Hingga kemudian Vegito mulai berjalan maju tanpa peduli dengan makhluk tersebut. Dan kurang dari semenit, Kaisar Iblis merasakan sesuatu terjadi pada tubuhnya hingga membuatnya sangat ketakutan sekali. Dengan Vegito saat ini nampak sudah berada di belakangnya sambil menunjukkan senyuman congaknya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, apakah Vegito sudah mengalahkan Kaisar Iblis tanpa memperlihatkan gerakannya sedikit pun, saking kuatnya Vegito sekarang. Yamoshi yang menyaksikan dengan tidak percaya juga berdiri membeku diam. Karena garis energi aneh tepat muncul di sekujur tengah iblis itu, seperti tubuhnya sudah dipotong. Dan benar aja seluruh tubuh iblis itu sekarang terbelah dua di tengahnya oleh serangan tidak terlihat Vegito. Hingga kemudian tubuhnya yang terbelah itu nampak jatuh tepat di kaki Yamoshi yang saat ini masih berdiam diri. Dan Yamoshi yang berada di tengahnya nampak dikelilingi oleh lautan kecap iblis yang terus mengalir di tanah. Semua ketakutan Yamoshi pada Kaisar Iblis yang dulu begitu ditakuti para dewa, kini akan sirna oleh pemandangan yang sangat brutal yang dilakukan oleh Vegito. Sementara itu, Vegito hanya tetap maju menuju pintu sambil berteriak menyuruh Yamoshi untuk segera masuk. Tapi Yamoshi yang nampak masih diam ketakutan mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Kaisar Iblis ini. Setelah Vegito menyerap Krimra sebelumnya, kekuatan Vegito naik secara luar biasa, bahkan membunuh Kaisar Iblis cuma beberapa detik. Dan Yamoshi berpikir kalau Vegito yang sekarang mungkin benar-benar bisa mengalahkan Lucifer. Sebelum dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, Yamoshi menanyakan apa yang akan Vegito lakukan dengan tubuh Kaisar Iblis ini. Bukankah seharusnya Vegito menyerap energinya dulu? Namun, Vegito cuma menutup matanya dan menunjukkan senyuman meremehkan mendengarkan ocehan Yamoshi. Vegito membalas, setelah apa yang dia perlihatkan pada Yamoshi, Vegito merasa sudah terlalu kuat dan gak membutuhkan makhluk lemah seperti itu lagi. Jika Vegito sampai menyerapnya, maka Vegito akan merasa malu melihat tubuhnya sendiri. Dan setelah itu, Vegito melanjutkan jalannya masuk ke dalam pintu kastil tanpa mau mendengar sedikit pun ocehan yang Yamoshi katakan padanya. Sebelum itu, Vegito mengingatkan Yamoshi untuk tidak memberikannya ceramah padanya lagi, karena Vegito akan menentang segala rintangan
dan akan melakukannya lagi meski tanpa bantuan Yamoshi. Sampai akhirnya Vegito masuk ke dalam ruangan yang gelap itu. Sementara Yamoshi yang masih berdiam diri hanya melihat pada kehancuran tubuh iblis itu sambil merenungkan ucapan Vegito. Yamoshi tidak merasakan nafsu bertarungnya, tapi cuma ada kegilaan Vegito seperti seorang iblis sungguhan seperti dulu. Yamoshi merasakan jika Vegito mengikuti pikirannya sendiri, dia sendiri pernah mengalami hal itu di masa lalu. Yamoshi sudah melihat segalanya di dalam diri Vegito. Yang dia tahu, Vegito terlalu percaya diri, arogansi, dan memiliki sifat meremehkan musuh. Jadi, baginya ini adalah awal bagi Vegito yang tidak lagi menjadi Vegito dan terjerumus seperti halnya Lucifer. Dahulu, Vegito pernah melakukannya dan sepertinya sekarang pun Vegito akan menjadi orang yang seperti itu lagi. Tapi sebagai teman yang baik, Yamoshi bertekad harus bisa menghentikan Vegito kali ini. Sampai kemudian, dengan gerakan yang aneh, Yamoshi mengulurkan tangannya pada mayat Kaisar Iblis itu. Yamoshi memberitahu hanya karena Vegito nggak membutuhkan energi Kaisar Iblis ini, bukan berarti Yamoshi akan duduk diam dan membiarkan Vegito menyia-nyiakannya. Dia yakin Vegito akan berterima kasih padanya untuk ini suatu hari nanti. Hingga tiba-tiba Yamoshi bisa menggunakan kemampuan sihir Majin Buu yang melapisi seluruh sisa-sisa tubuh Kaisar Iblis, sampai akhirnya merubahnya menjadi coklat batangan. Yamoshi segera mengambil coklat itu dan akan menjadikan ini makanan cadangan bagi Vegito. Yamoshi segera memakan coklat itu untuk menyimpan tubuh Kaisar Iblis di dalam tubuhnya demi Vegito nanti. Tapi tiba-tiba terdengar teriakan Vegito dari dalam yang memanggil Yamoshi. Dan ketika Yamoshi merespon ucapan Vegito, secara mengejutkan mata Yamoshi berubah menjadi merah iblis dengan senyuman yang bukan seperti dirinya. Bahkan saat Yamoshi mencoba berbuat baik, dia mungkin secara tidak sengaja membuat keadaan sekarang jauh lebih buruk. Namun saat adegan berubah kembali pada alam semesta ketujuh dengan perang yang hampir berakhir, sebuah tangan yang kemungkinan Goku mulai bergerak. Saat mendapatkan tampilan penuh, Goku akhirnya sadar kembali setelah sebelumnya memaksakan diri untuk menyempurnakan Serafim Hijau. Goku belum pernah merasa tubuhnya seberat ini saat pertama kali menggunakan Kaioken. Jadi Goku simpulkan bentuk Serafim Hijau ternyata jauh lebih berbahaya lagi. Goku hampir nggak dapat percaya bahwa Vegito bisa menggunakannya dengan mudah. Begitu Goku akhirnya bisa berdiri lagi, ekspresi kebingungan akan muncul di wajah Goku saat kembali merenung. Ketika Goku menggunakan Serafim Hijau, seluruh aura Ki-nya seperti berpindah semua ke dalam matanya. Tingkat kendali yang dibutuhkan Serafim Hijau, Goku akui lebih sulit daripada Serafim Biru tingkat kedua. Jadi Goku harus melatihnya kembali agar tidak terus dilampaui oleh Vegeta. Namun ada hal lain yang terlintas di pikiran Goku, bahwa usaha yang Goku lakukan hampir membuat energinya habis sebelumnya. Goku membutuhkan beberapa kacang senju untuk mengembalikan kekuatannya. Goku tahu sebagian cloningnya memiliki beberapa kacang senju, tapi Goku nggak tahu yang mana. Karena itu, yang bisa Goku lakukan sekarang adalah kembali ke bumi sebentar sebelum melanjutkan perjuangan di medan perang ini. Namun sebelum Goku bisa pulang ke rumah, di dekatnya ada erangan samar akan terdengar. Erangan yang cukup familiar yang pastinya Goku kenal. Dan rupanya itu adalah suara Kaisar Flame yang ternyata masih hidup meski sudah beberapa part berlalu. Wah, Kaisar ini benar-benar tahan banting banget ya. Mengejutkan Goku seketika dan merasa sangat bingung kenapa Flame bisa ada di sini. Padahal sebelumnya, Vegeta sudah meledakkan tubuhnya di tengah lautan. Dengan ketidaksadaran Goku sebelumnya, dia benar-benar nggak pernah tahu apa yang sudah terjadi di sini. Jadi, dengan hati-hati selangkah demi selangkah, Goku nampak berjalan ke tempat Flame yang sudah tidak bisa bergerak sekarang. Sambil melihat padanya, Goku segera menanyakan bagaimana Flame bisa ada di sini sekarang. Bukankah sudah dihempaskan melayang jauh? Goku berpikir apakah Flame sampai di sini di saat Goku tidak sadarkan diri. Jika benar, mengapa Flame tidak membunuh Goku saat dirinya pingsan? Tapi dengan suara yang tercekik, Flame beritahu dia nggak pernah mengampuni seorang musuh. Dan dengan napas terakhirnya, iblis itu menolak bantuan apapun dari Goku. Sebaliknya, dia memberitahu Goku bahwa ada manusia lain datang menyerangnya.
Dan Flame merasakan kalau kekuatan manusia itu jauh lebih kuat dibandingkan Goku. Di sini, sambil menggaruk kepalanya, Goku berpikir orang yang lebih kuat darinya kemungkinan adalah Vegeta yang datang kembali. Jika benar, Goku merasa berhutang budi padanya sekarang. Namun yang mengejutkan Goku, Flame beritahu bahwa orang tersebut bukanlah Vegeta. Dengan sambil terbatuk-batuk, Flame menegaskan orang tersebut memiliki rambut ungu. Sebelum akhirnya Kaisar Iblis yang tidak mati-mati itu kemudian menghembuskan napas terakhirnya setelah memberitahukan siapa orang tersebut. Sedangkan Goku kini menjadi semakin bingung dengan siapa sosok yang sudah menyelamatkannya ini. Seseorang yang kuat dengan rambut ungu. Goku nggak tahu apakah dia harus mempercayainya ataukah sosok tersebut adalah satu-satunya orang yang Goku pikirkan saat ini. Setelah itu, Goku akan kembali pada rencana awal untuk pulang dulu ke bumi, mengambil beberapa kacang senju dan mengecek kondisi keluarganya. Pada akhirnya, Goku pergi meninggalkan mayat Kaisar Iblis seperti yang sudah-sudah. Nggak lama kemudian, Goku sudah sampai di istana kami. Namun, saat Goku mulai melihat sekeliling, dia mulai menyadari betapa mencurigakannya tempat ini telah menjadi sepi. Goku penasaran di mana sebenarnya semua orang. Goku bahkan gak bisa merasakan aura ki mereka dan ini cukup membingungkan baginya. Gak mungkin Goku tidak merasakannya karena kehabisan energi. Sampai di sini Goku berpikir jelek, apakah semua orang sudah dibantai oleh para iblis lagi? Hingga tiba-tiba Goku berteriak keras dan bertanya-tanya apakah Gohan dan ayahnya sudah dikalahkan para iblis. Apakah dia telah kehilangan semua orang lagi? Tapi kemudian terdengar suara seseorang yang memberitahu Goku bahwa semuanya masih baik-baik saja. Seperti yang akhirnya terungkap, yang keluar adalah Bulma, Dende, dan Mr. Popo yang datang untuk memberikan sambutan pada Goku. Dengan Goku saat ini kemudian menunjukkan senyuman lega melihat semuanya tidak seperti yang dia pikirkan. Goku ingin tahu di mana semua orang sekarang karena dia tidak bisa merasakan aura ki-nya. Bulma menjelaskan alasan Goku gak bisa merasakan aura ki mereka karena saat ini semuanya sudah tidak ada di sini lagi. Bulma dan ayahnya berhasil menciptakan beberapa kapsul luar angkasa bangsa Saiyan. Cukup untuk semua orang di atas sana yang siap bertarung. Mereka semua bergabung dengan klon Goku dan Vegeta di berbagai planet untuk membantu menyelamatkan alam semesta. Dan setiap pesawat bahkan memiliki teknologi skuter untuk saling menghubungi. Artinya, dimanapun mereka mendarat, mereka akan melawan iblis yang bisa mereka tangani. Bulma nggak bisa duduk diam dan membiarkan Goku Vegeta menanggung semuanya di pundak mereka. Mereka semua punya bagian yang harus dilakukan, dan ini adalah jalan yang terbaik. Mendengar itu sontak membuat Goku senang dan mengingatkan kalau Bulma tidak disebut wanita jenius tanpa alasan, bukan? Goku mengingat masa mudanya bersama Bulma yang selalu saja menemukan teknologi yang bisa menguntungkan perjuangan mereka. Meski sulit mempercayai bahwa Cici membiarkan Goten pergi sendirian, tapi dia tahu Goten adalah Super Saiyan. Namun, Bulma memberitahu dia juga punya Trunks anaknya dan gak akan pernah membiarkannya pergi sendirian. Jadi, yang sebenarnya terjadi adalah mereka menggunakan teknologi AI untuk menganalisis setiap petarung yang mereka miliki di bumi dan menggunakannya untuk membuat tim yang sempurna untuk bertarung. Tim yang kekuatan dan kelemahan semua orang dapat ditutupi oleh anggota tim lainnya. Tim pertama adalah Gohan dan Krillin. Jelas ada kesenjangan kekuatan yang besar, tapi tidak ada yang mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Mereka hebat bersama bertahun-tahun lalu di Namex dan hal yang sama akan terjadi di sini. Dan setidaknya mereka tidak akan mengganggu Bulma kali ini. Karena dulu Bulma ikut dengan mereka ke planet Namex ya. Kemudian meski tim 2 tidak berjalan dengan baik, namun Bulma menaruh Tenshinhan dan Chaozu bersama dengan Raja Vegeta. Bulma tahu Tenshinhan memiliki beberapa kekesalan pada bangsa Saiyan, tapi Raja Vegeta tampaknya tidak terlalu buruk dibandingkan anaknya. Bulma punya firasat kalau Raja Vegeta sudah belajar banyak soal memahami karakter di timeline-nya sendiri. Untuk tim 3 berisikan Piccolo yang sudah menjadi kuat bersama Lord Yamcha. Bulma berharap kalau Yamcha bisa menjadi lebih kuat juga jika disandingkan dengan Piccolo. Dan untuk tim 4, Trunks dan Goten telah pergi bersama Bardock yang sudah sangat pengalaman di berbagai planet. Dan tim 5 terakhir akan berisikan Android 17 dan 18 yang selalu bisa bekerja sama dengan baik.
membuat Goku semakin menjadi bahagia dan berharap dia bisa punya tim sendiri sekarang. Awalnya Goku merasa khawatir dengan semua orang, tapi dia harus akui mereka sudah lebih dari mampu untuk menjaga diri sendiri. Jadi sekarang satu-satunya yang Goku butuhkan adalah kacang Senju. Saat Goku menyebutkan keinginannya, Bulma mengeluarkan sekantung berisi kacang Senju dan langsung memberikan semuanya pada Goku. Bulma sudah menyadari jumlah yang Goku ambil sebelumnya tidak akan cukup untuk menyelamatkan alam semesta. Jadi, Bulma sudah menyiapkan banyak dengan bantuan Korin untuk kapanpun Goku membutuhkannya. Goku segera mengambilnya dan kembali memuji Bulma yang begitu luar biasa dan penuh perhitungan. Goku akui Vegeta benar-benar menjadi pria yang beruntung. Saat Goku melihat Vegeta lagi, dia pasti akan mengingatkannya. Setelah semuanya beres dan siap untuk pergi, Goku meletakkan dua jarinya lagi untuk menggunakan Sun Kanido. Goku mengucapkan selamat tinggal hingga lain kali mereka melihatnya lagi. Goku berharap mereka semua bisa terbebas dari semua kekacauan ini. Setelah itu, Goku menghilang menuju planet berikutnya yang bisa dia selamatkan. Namun, saat Goku pergi, Bulma teman masa kecilnya itu hanya akan melihat ke langit dan mengingat masa kecil mereka yang penuh dengan petualangan. Bulma menyuruh Goku percaya bahwa dia melakukannya sejak mereka masih kecil. Jadi, Bulma berharap besar pada Goku untuk membuat alam semesta dan rumah mereka menjadi aman dan damai kembali. Setelah beberapa waktu, Goku akan tiba di planet berikutnya yang jelas berbeda dari yang lain, yang tampak seperti hutan lebat. Saat Goku tiba itu, kehadirannya akan langsung diperhatikan oleh satwa liar iblis yang sangat antusias pada mangsa baru mereka. Namun terlepas dari itu, Goku kemudian akan mulai menggigit satu kacang Senju untuk memulihkan staminanya dulu. Keluar banyak kekuatan dari dalam tubuhnya hingga sekarang kembali menjadi pulih seperti sedia kala lagi. Di saat yang bersamaan, para iblis tidak akan peduli dan langsung menyerangnya dari belakang dengan kecepatan dan jumlah yang banyak. Saat Goku membuka matanya, dia kembali menggunakan Serafim hijau, tapi kali ini dengan emosi dan kendali energinya. Saiyan kelas rendah sekali lagi telah membuktikan dirinya sebagai seorang yang jenius. Dan cuma dalam sekejap mata, Goku berhasil menyerang semua pasukan iblis dengan jarinya saja. Semua iblis itu akhirnya jatuh di sekeliling Goku seperti tumpukan puing. Seolah-olah diracuni oleh satu serangan itu, perlahan-lahan erangan para iblis akan terhenti. Namun, karena sudah menyerang dan bersiap, Goku kini akan menyerang para iblis lain yang ada di hutan ini. Selain itu, Goku merasakan ada seorang kaisar iblis di planet ini, jadi Goku menyuruhnya untuk segera keluar. Dengan Serafim hijau, Goku ingin mengasah kekuatan Serafimnya pada kaisar iblis. Sebuah kaki meninggalkan dahan pohon untuk sekarang menuju pada Goku. Dan sungguh luar biasanya, orang itu tidak hanya memegang seekor hewan, tapi juga jarinya memiliki cincin waktu yang legendaris. Namun saat sosok itu mendekat, ada hal lain yang salah. Sampai tiba-tiba songgok iblis terjatuh tepat di depan kaki Goku, yang tentu saja mengejutkan Goku seketika dengan siapa yang melakukannya. Goku sangat penasaran iblis jenis apa yang sudah kalah ini. Apakah ini adalah jenis Raja Iblis atau sudah setingkat dengan Kaisar Iblis? Goku bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah terjadi di sini dan siapa pelakunya. Sampai tiba-tiba saat Goku melihat ke depan, dia menunjukkan wajah tercengang dan gak menyangka dengan siapa orang tersebut. Luar biasanya kesatria misterius yang sudah melakukannya dan sekaligus menyelamatkan Goku sebelumnya ternyata adalah Trunks masa depan, guys. Tapi entah dari timeline mana Trunks ini berasal, karena dia menyebutkan bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Goku. Selain itu, nggak dapat dipercaya oleh bapak-bapak, Trunks ini juga mempunyai mata Serafim hijau seperti Goku dan Vegito. Sudah jelas, dengan mata Serafim hijau ini, tingkat kekuatan Trunks berada di atas rata-rata atau kemungkinan selevel juga dengan kekuatan Goku. Lalu bakal seperti apa kelanjutannya? Apakah Trunks ini adalah teman atau musuh yang ingin bertarung melawan Goku? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.